Perkenalkan, saya Desterina Lestari Bukide dari kelas A5 semester 1 dengan NIM 2414201109. Akan melakukan pemaparan materi tentang korupsi. Tugas ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Enci Dr. Randa Debbie C. Harende, MSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Desterina Lestari Bukide, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan mengenai korupsi dari saya. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan pidana publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan publik yang secara tidak wajar dan tidak legal melaksanakan kepentingan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi adalah suatu tindakan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi ada 4. Yang pertama, keserakahan, berpotensi orang, dan permainan untuk pelaku korupsi. Jadi teman-teman jangan menyimpan sifat serakah dalam diri teman-teman semua, karena hal itu akan berpotensi untuk menjadi seorang koruptor. Yang kedua, kesempatan. Terkadang korupsi tidak muncul dari yang pelakunya, melainkan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seperti ini. Kejahatan bukan karena yang pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Yang ketiga, kebutuhan. Hal ini erat kaitannya dengan individu yang menikmati kehidupan mewah, sehingga lupa menemani kepatah atau lebih besar kasar daripada diam, menghasilkan tidak seberapa tapi berhenti kehidupan mewah, menyebutkan mobil mewah sehingga terdorong melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat, pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku apabila pelaku tidak melakukan kejahatan. Ada juga faktor-faktor dan teori penyebab korupsi lainnya. Yang pertama, rendahnya tanggung jawab profesi, moral, dan sosial. Yang kedua, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksaan atau independen. Yang ketiga, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Yang keempat, pola hidup yang boros atau konsumtif dan serakah. Yang kelima, lemahnya pengawasan penelitian atau internal dalam pelaksanaan tugas. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 10 MPR/MPR/1998 tentang penyalahgunaan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kelima, PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan
nilai-nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap tulus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindak tersebut adalah bentuk kebohongan atau kejahatan. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah sikap tetap melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang keempat, mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sebuah pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Yang ketujuh, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang kedelapan, peduli. Orang yang peduli adalah mereka yang tertarik melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Yang kesembilan, adil. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Sekian dari saya, semoga teman-teman yang menonton serta mendengarkan langsung pemaparan materi dari saya dapat bermanfaat serta dapat diterapkan. Saya sebagai mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia mengajak adik-adik yang akan segera lulus dari SMA atau SMK, atau teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana, saya merekomendasikan agar mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia. UNPI sendiri memiliki beberapa fakultas seperti keperawatan, hukum, teknik, sastra, dan pertanian. Bagi kalian yang ingin melanjutkan studi nurse, di UNPI juga ada pendidikan nurse. Sekian dari saya, terima kasih.